Mik. Pembulian itu masih boleh dinormalisasi nggak sih di generasi emas? Pertanyaan yang sangat culture. Iya lagi. Halo guys, kembali lagi bersama di Mic Podcast bersama gua Michael, aka Mickey, dan juga dengan Brevian. teman gua. Nah, jadi Brev, kira-kira kita hari ini topik pembicaraannya apa buat ini, Brev? Apa ya? Kita kayaknya bahas generasi emas ya mungkin. Generasi emas. Tapi Generasi emas. kalau generasi emas tapi masih ada bullying gitu, nggak aci nggak sih, Brev? Iya, nggak bisa itu. Jadi topik dari kita pada hari ini itu pembicaraannya tentang generasi emas tanpa bullying. Jadi diharapkan generasi emas yang mendengar nih, kalian para Gen Z yang mendengar itu tidak lagi terjadi bullying yang nonton. Ya. Kenapa sih penting Mik generasi emas itu tanpa bullying? Kalau menurut gue pribadi sih, kita tuh ya kalau misalnya melakukan bullying, pastinya korban itu akan rusak dari segi psikologi maupun fisik. Iya. Jadi baik bullying yang verbal maupun non verbal itu pastinya bakal ada masalah yang ditimbulkan gitu loh. Bener. Kalau menurut lu pribadi gimana nih, Bro? Gue rasa bahwa jika kita masih tidak bisa menghormati sesama kita gimana mau menghormati orang-orang baru yang beragam. Nah, kita sebagai generasi emas ini, masa depan Indonesia lah, gimana kita mau maju kalau masih ada intoleransi di antara kita semua gitu sih. Tapi daripada dengerin kita dari tadi ngomong terus nih ya, mending kira-kira lebih asik nggak sih kalau misalnya kita ada teman yang nemenin kita di sini? Iya, bener banget. Ya udah. Kita bakalan ngundang 4 teman kita untuk sharing di hari ini nih. Langsung kita panggil aja kali ya. Nah, langsung kita panggil. Di sini ada siapa aja nih? Perkenalin dong. Aku Marita. Aku Kristabel. Nama saya Alvin. Gue Beli. Oke, jadi kan datang ke sini udah tau lah ya topik yang akan kita bicarain ini tentang bullying. Nah, jadi gimana nih mereka? Kita mulai dulu deh. Menurut kalian saat mendengar kata pembulian atau bullying, apa yang terlintas di pikiran kalian? Pakai kata apapun aja. Ya, menurut kalian pribadi aja. Diskriminasi. Diskriminasi. Oke. Menghancurkan mental orang sih. Bagus, menghancurkan mental orang. Kristabel? Ya mengganggu kesehatan mental. Mengganggu kesehatan mental. Sekolah. Orang umum terjadi di sekolah. Wow, iya. Oh, paling oke. benar itu. Jadi memang bullying itu sangat ya. umum terjadi di sekolah ya, teman-teman. Benar banget. Oke, mungkin kita bisa tanya kali ya, pengalaman dari kalian ini mungkin ada yang pernah melihat di berita atau di pengalaman kalian pribadi ya tentang bullying yang ada di sekolah gitu. Mungkin ada yang mau cerita? Gitu. Mulai dari aku dulu kali ya. Boleh, Bang. Boleh. Kalau di sekolah aku pernah ada kasus bullying nih. Pokoknya ada satu kelompok pertemanan, mereka satu geng ya? Iya, satu geng gitu. Mereka merundung anak yang pokoknya berbeda lah dengan mereka gitu. Pokoknya ya begitu. Terus anaknya sampai ya kesehatan mentalnya jadi jelek segala macam sampai dibawa kasusnya ke BK ya begitulah. Wow. Memprihatinkan nggak sih? Iya, sangat memprihatinkan ya kalau misalnya hal-hal seperti itu terjadi di generasi kita sekarang. Iya. Alvin, Kalau kira-kira? aku sih seringnya ngelihatnya online ya, pembulian online. online. Cyber ya. Iya, cyberbullying. Paling sering itu sih menurutku. Kalau Abel, Kristabel? Kalau aku pernah baca berita di mana ada kasus pembulian di SMP daerah Boleh lah ya, mungkin ya. Kita bahas. Pokoknya ada kasus pembulian di satu SMP di daerah Depok yang dimana anak yang dibully ini itu sampai melukai dirinya sendiri. Wow. Nah, jadi kita bisa lihat lah ya guys, efek dari bullying itu separah apa. Oke. Feli mungkin? Sih banyak ya yang aku lihat langsung, terus ada juga yang aku baca-baca di online.
setahu aku sih banyak kayak bullying tuh lebih banyak di sekolah swasta gitu loh, karena kayak mereka ngerasa lebih elit gitu, jadi ngerasa kayak ya adalah bullying gak apa gitu. Oh iya, mungkin coba kita tahan di situ ya. Iya. Kita tahan di bagian yang Feli bicarakan terakhir kali. Mungkin kita brief, kamu tahu nggak ada kasus tentang pembulian di sekolah swasta yang kamu tahu? Yang akhir-akhir ini gue dengar ada pembulian di sekolah, sebut nama aja ya, BINUS. Oh, Nah, pernah dengar nggak, Mik? sebenarnya aku sempat dengar sih di berita, tapi mungkin ada yang lebih paham lagi kali ya daripada aku tentang ini. Jadi kalau kalian pernah dengar ya, ini ada kasus yang sangat parah di BINUS, di mana ada sebanyak 12 orang pelaku. Mereka merundung satu anak ini sebagai dengan gimana ya, dengan alibi syarat masuk geng. Pernah dengar itu nggak? Itu yang kalau nggak salah ada anaknya artis itu kan sih? Iya, iya, bener iya. banget. Benar-benar. Iya. Selain anak artis, anaknya pemilik media nasional, Pejabat. juga. Parah nggak sih, Mik? Jadi mungkin itu efek dari status yang mereka miliki ya, yang sangat ini. Jadi mungkin menurut kalian ya, kita mumpung masih kecimpung di bagian tentang status ini ya, kalian punya pendapat pribadi nggak nih tentang apa pendapat kalian tentang status itu, kenapa bisa mempengaruhi adanya bullying gitu? Dari Emily mungkin. Mungkin kalau masalah status ya, orang ngerasa superior, ngerasa elit, apalagi yang secara ekonomi gitu lebih fortunate gitu kan. Mereka anggap semua bisa dibayar, semua bisa dibeli pakai uang, mereka ngapa-ngapain bakal dilindungi gitu lah, hukum bisa dibeli. Saya menurut aku sih. Dari Alvin mungkin. Ya untuk status sih, khususnya di sekolah yang tadi disebutin ya, tahu aku di sana juga perbedaannya juga banyak, kayak banyak banget. Ya contohnya dari profesi orang tuanya, banyak yang bekerja di pemerintahan, militer dan lain-lain. Iya. Dan sedangkan ada juga yang bekerja sebagai pekerja kantor biasa dan lain. Nah, mereka yang membuli ada aja yang anak dari pemerintah atau dari pejabat-pejabat itulah. Jadi mereka menggunakan kekuasaan ayahnya atau orang tuanya untuk melindungi mereka. Wow. Kalau Abel coba. Sebenarnya sih kurang lebih sama kayak si Emily, karena kan di sekolah swasta yang kayak disebutin nama briefnya tadi, pasti banyak lah orang tua yang bekerja dalam bidang hukum gitu kan. Nah, jadi karena yang membuli itu merasa gue punya orang tua kayak pengacara gitu, bisa kok buat ngamanin gue, jadi kayak boleh lah gue ngebully dia, atau juga pasti orang tua gue tuh ngebela gue, bisa nge-backing gue, pasti banyak yang kayak gitu. Dari Kurang lebih sama sih, karena kan kayak mereka ngerasa jadi nggak bisa dihukum, nggak bisa dibeluk, karena mereka punya perlindungan mereka sendiri gitu. Mungkin tadi kita udah bahas tentang status itu ya, tapi kira-kira itu terjadinya lebih tepatnya di mana sih kejadian itu? Jadi kasus perundungan ini, kasus bullying ini di BINUS ini terjadi tahun lalu di 2024. Ada 2 kali kasus, tapi kita akan bahas yang menurut aku parah ya ini. Di BINUSku Serpong. Nah, jadi ceritanya gini, simpelnya ada siswa namanya AG, dia mau masuk geng, tapi ada syaratnya. Anggota-anggota seniornya itu mengharuskan ada berbagai tes ya, fisik ya, ibaratnya ya. tes, bener banget. Jadi anaknya ini, si AG ini, dia dicekik, dilukai, itu sebagai alibi tes fisik. Nah, itu berhubungan dengan definisi dari profesional ya. Dia profesional ini menyatakan bahwa bullying ini merupakan suatu perilaku negatif yang berulang kali dilakukan dengan maksud menyebabkan kesakitan atau ketidaksenangan pada orang lain, dan ini untuk melukai korbannya secara fisik maupun emosional.
Ya, jadi kalau menurut KBBI sendiri, bullying itu punya arti mengganggu atau mengusik. Nah, kalau kita berkaca pada kasus yang pertama ini ya, yang kita bahas ini, kira-kira dari kalian masing-masing ini ada nggak sih dampak yang mungkin kalian ketahui akan dialami oleh korban dari adanya kasus ini? Dampak apa gitu? Mungkin. Secara psikologis. Yang pasti luka fisik ya, karena kan tadi perundungannya dilakukan secara fisik juga, terus trauma psikologis, mungkin dia jadi takut untuk ke sekolah atau segala macam, takut untuk berinteraksi sama anak-anak sebagainya karena mengalami pengalaman seperti itu. Menurutku sih kayaknya lebih ke ini ya, ke psikologis. Biasanya korban merasakan kayak depresi, ketidakstabilan mental dan yang lainnya. Iya, yang pasti sangat menuju ke trauma psikologis yang apalagi kasus yang pertama ini kan yang dibully ini sampai ngelukain dirinya. Yang pasti saat dia dibully itu membuat dia merasa sangat depresi, terus juga merasa kayak mungkin merasa bahkan sampai merasa nggak pantas untuk di hidup ini gitu, makanya dia sampai ngelukain dirinya. Sulit dibayangkan ya kalau misalnya mau di sekolah swasta maupun sekolah negeri masih banyak kayak gini. Iya, kita pastinya nggak bisa bayangin ya gimana rasanya jadi korban-korban dari bullying yang seperti ini gitu. Mungkin kita move on ke kasus yang lain ya. Mungkin Tapi aku mau nanya dulu. apa Ini tuh? ending kasusnya kayak gimana teman? Aku nggak begitu ngikutin soalnya. Oh, ending kasusnya ya. Iya. Kalau ada yang tahu nggak kira-kira Dengerin ending sih. kasusnya kayak gimana? Pelakunya di DO deh kalau nggak salah. Oh iya, benar. Oh, pelakunya mendapat ini ya. Berarti lumayan lah yang Tindakan. dia masih dicabut tangan sekolah. Karena yang tadi yang Abel sempat mention di awal, itu tuh sekolahnya kayak nggak peduli. Aku pernah baca beritanya. Soalnya kayak lepas tangan itu loh yang di Depok. Iya. Tau nggak kalian? Kalau kita sih, kalau aku sih kebetulan kalau masalah berita ini sih kurang ngikutin ya. Tapi kalau aku sempat dengar sih yang bagian dia mau dites untuk masuk ke gengnya itu. Nah, satu isu yang masih berhubungan ini adalah tanggapan polisi atau kelompok-kelompok yang Iya, bertanggung jawab ya. aparat yang bertanggung jawab ya. Benar bang. Dan mereka masih sangat pelan. Bayangkan saja kasus yang binus ini membutuhkan waktu sekitar 7 bulan baru ditanggapi dengan benar oleh polisi. Bayangkan saja betapa Jadi, mengerikan ya sih. Di Indonesia bisa dibilang penindakan untuk kasus-kasus bullying ini masih kurang ya, Bro. Iya, Ya? masih kurang tegas. Oke, mungkin kita move on ke topik yang lain ya. Ya, Kira-kira kita sudah membahas satu kasus dari Binus Serpong tadi. Kira-kira kalian ada yang punya pengalaman lain yang pernah kalian dengar kasus lainnya gitu? oh mungkin yang disebut tadi itu yang SMP Depok. Mari kita dalami. Coba bisa nggak Abel, kan Abel tadi sempat sharing tentang yang SMP itu. Mungkin ada yang bisa kamu bagiin ke kita, karena kalau kasus yang ini aku bener-bener baru dengar nih. Iya, baru dengar. Ini maksudnya mau aku share tentang Ya, share. Mungkin bisa jelasin nggak sih kronologisnya itu kenapa bisa terjadi kasus ini? Sebenarnya aku nggak terlalu ngikutin kasus ini, cuman pernah lihat aja gitu kan di berita. Jadi ada siswa SMP yang duduk di kelas 9 berinisial R, dia itu masih umur 15 tahun. Dia ini anak yang berkebutuhan khusus. Nah, si R ini juga melukai dirinya sendiri dengan mecahin kaca sekolah sampai urat jarinya itu putus. Nah, karena itulah si R ini harus menjalani operasi dikarenakan bullying itu nggak banget itu loh, sampai dia tuh harus dioperasi gitu. Dan itu tuh juga terjadinya kalau nggak salah tanggal 1 Oktober tahun 2024, 3 tahun lalu tuh. Dan itu terjadi di saat SMP Depok ini tuh
melakukan upacara hari kesaktian Pancasila. Jadi bisa kita lihat tadi dari latar belakang bullyingnya nggak cuma status ya yang bisa mempengaruhi, mungkin dari kondisi fisik dari seseorang itu juga bisa mempengaruhi. Kira-kira kalian dari setelah mendengar kisahnya itu ada nggak kira-kira respon dari kalian, apa sih yang bisa ngebikin orang tega gitu buat ngebully si korban ini dengan kondisi fisik seperti itu? Dari Itu ya orang merasa superior, maksudnya orang-orang dengan kondisi fisik yang berbeda dengan mereka anggap perbedaan itu sebuah hal yang untuk diejek, untuk untuk dibully gitu lah. Terus buat ngelanjutin lagi yang tadi Abel bilang, sekolahnya itu gak campur tangan. Pas dia dimasukin pas anaknya dimasukin rumah sakit, sekolah tuh gak jenguk. Terus Polri juga bilangnya udah diselesaikan secara kekeluargaan, padahal ayah dari korban tuh bilangnya enggak, belum ketemu sama sekali sama pelaku. Jadi kesannya kayak ada yang tutup-tutupi gitu lah. Oke. Mungkin kita udah cukup membahas tentang kasus-kasus ini ya. Bener. Kalau dari kalian sendiri ada perwakilan yang mungkin pengen coba ngasih ke kita solusi tentang pembulian ini biar nggak terjadi lagi, gimana nih? Biar kasus pembulian ini nggak terjadi lagi gitu. Mungkin Sorry, boleh. mungkin kayak lebih kayak edukasi aja sih, kayak kan biasanya banyak seminar atau kayak dari sosial media juga bisa kan, kayak buat ini bullying, buat ngeliatin sekitar, terus yang ngajarin juga gimana cara menghindari bullying segala macam. Mungkin kayak gitu tuh harus lebih di sosialisasiin lagi ke murid-murid gitu loh, biar beneran dipraktekin, gak cuma asal denger doang. Bener-bener. Jadi thank you banget ya guys karena sudah mau sharing ke kita. Jadi guys, kita udah ngeliat ya kalau bullying itu sangat berpengaruh buat generasi emas. Jadi kalau kita bahas tentang generasi emas itu apa, jadi Indonesia itu sudah mentargetkan adanya Indonesia emas di tahun 2040, di mana hal tersebut bisa kita capai kalau misalnya generasi muda itu tidak ada bullying gitu ya, Priv ya? Iya bener banget. Mungkin sekian aja kali ya dari kita. Iya. Jadi sekian dari Mikbotcast pada hari ini. Thank you for watching. Goodbye. Bye. Udah pas.